dicoba ya. Udah dicoba. Tapi at least mereka dicoba dan ternyata masih belum berhasil. Cuma yang jadi pertanyaan dari Coach Trevor nantinya apakah akan coba untuk mengamankan hal yang sama. Tapi udah kelihatan nih di layar. Ada Chuzin yang langsung menjadi prioritas utama dan Uranus Baxia diambil oleh EVOS. Wah langsung ya ini ya. Wah, ini Tapi menarik balik nih lagi, dari tapi EVOS. ini Baxianya masih fleksibel karena mereka sempat bawain Baxia Franco. Betul, ini menarik dari EVOS mana mereka masih pede buat lawan Jusin-nya. Pasti mereka udah nyiapin something nih, something good buat melerai impact dari Jusin-nya. Atau jangan-jangan di sini Lancelot yang diambil sama Yasuke sehingga Yishunshin di tangan dari Albert. Iya ya. Ya pertukaran aja kayak biasa, Lancelot YSS. Kalau EVOS sudah siap dengan Chuzin, aku malah jadi khawatir nih Alter Ego siap dengan Uranus-nya nggak sih? Karena membawakan ke arah Cici lagi. Wow, masih dengan draft yang sedikit cenderung sama ya. Masih sama. Ya kayak anggap dari 3 pick atasnya kita bisa melihat cuma ada Zuxin yang berbeda di sini karena side-nya kan. Iya. Tadi Yves soalnya. Oke, dan masuk ke area banning, Hellcurt yang langsung dieliminasi. Meskipun kalaupun Apakah Hellcurt Benatan? Benatan. Dia Ben. respect adalah kunci. Respect adalah kunci. Ya kalau emang merepotkan kenapa nggak dibuang gitu kan. Benar, Apalagi benar. seperti kita tahu Nathan ini kalaupun emang ketemu sama Cici dan ternyata Cicinya kalah laning, wow itu superior banget Nathannya. Jadi Iya, gak ada yang bisa karena nyentuh dia di belakang. Notabene dia susah buat kena tangkap sama Cici sih, karena ultimate-nya itu bisa tukar posisi. Jadi dia mobilitasnya tinggi. Iya ya, agak susah buat ditangkap. Tapi ini kan udah 3 band ke area gold lane dari Alter Ego. Satu yang terakhir mau ke arah gold lane lagi kah? Atau ke Ah arah itu Yves? dia, Yves. Karena kita tahu ya Zuxin kerepotan kalau lawan Yves di laning dan di team fight besar juga. Jadi mungkin buat sekarang EVOS kayaknya boleh pertimbangin hero yang bisa nge-follow Baxia cepet deh. Lunox Anggap kah? kayak iya Lunox atau Farsia juga fine. Dua hero itu ya, profnya dari mid ya. Ya karena kan ada Baxia kan, Iya, Baxia iya. tuh grup nih. Tabrak sikat. Iya. Jadi emang tinggal tungguin follow up aja. Mau itu Lunox, mau itu Farsia, Iya. pokoknya ambil yang Itu ada dia, tipe bro. damage-nya. Langsung kedengeran ke kupingnya mereka. Enggak, mereka nggak kedengeran. Enggak Enggak ya? dong, Nggak enggak apa-apa. bisa. Jangan menebar ini, giring aja Pak. dulu. Ya kena klik lagi nih, Pak. Giring dulu aja. Yang menggiring di sini nih masalahnya ya. Ada langsung yang menggiringnya. Oke, 2 pilihan terakhir dari Alter Ego. Perubahan apa nih yang akan mereka bawakan? Hilda kali ya. Lapu, Hilda, so far mungkin hero-hero yang bisa menengah area sungai sih. Kayak Khalid juga nggak ada masalah. Hilda, Khalid, Ya Hilda Khalid untuk Alex, good pick sih. ya biar nanti dia bisa nelen damage Lunox juga. Oh, Chow? Wah, ini cowoknya bakal lari ke... Oh wait, romper ke Alex ternyata ya. Alex Chow, long time no see. Wah tapi sejujurnya aku merasa cuma Yishunshin berarti bisa benar-benar burst Uranus dan Baxia ya. Ini Erlan bakal bermain dengan Cloud harusnya. Lumayan superior banget di sini. Bawa Purify, bawa Wind of Nature, dia udah susah banget buat kembangkan. Oke, damage yang lumayan masif juga ya dari EVOS membawakan Lunox ke area dan adanya Cloud juga. Tapi ini akan kita lihat juga dari game yang kelima siapakah yang akan mendapatkan match point terlebih dahulu dan akan dipandu oleh Ranger Mas bersama Aung. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. Dan kita lihat semuanya, dua-dua tim berlari dengan kencang untuk mendapatkan tiket menuju ke RM7. Dan mereka butuh semangat dari kalian. Jadi MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Wow, jam 8:30 masih semangat. Dan siapapun yang memenangkan game kelima ini berarti mereka satu langkah lebih dekat. Dengan adanya kemenangan dan juga tiket ke Grand Final karena match point harusnya akan diperebutkan saat ini dan keadaannya sekarang sudah kembali netral 2 sama yang terjadi. Tapi kalau melihat lagi dari segi draftnya kembali dengan adanya Yasuke menjadi single damage carry yang harus berhadapan dengan Baxia dan juga Uranus lagi. Yes, dan ini dia. Malam minggu tidak akan terasa sepi kalau ada MPL. Benar. Tiba-tiba sudah malam dan selamat malam minggu buat kalian para jomblo. Mungkin gak ada yang ngucapin, jadi kita langsung menuju ke arah game yang kelima. Oke.
Ini dia ya untuk set talent emblemnya juga yang bisa kita intip untuk bagaimana sekarang cownya ada di Alek ya. Setelah tadi kita ngeliat ada di Nino dengan Trill yang tersemat juga Concussive Blast. Ada sedikit damage pastinya yang bisa disumbangin tapi Arvi memberikan sebuah tekanan di landing phase menuju ke arah seorang Erlan, tapi yang memang kita tahu ya Cloud harusnya agak sedikit lebih ngalah juga dan ini yang sudah dilakukan. Di mana Purify yang coba untuk di-trigger masih cukup aman sejauh ini tapi terangkat sudah. Swelo. Swelo, tapi di depan sana untuk melakukan following up damage masih agak cukup kurang. Sedangkan berbanding terbalik Hijumi yang bakal ngontrol semuanya di arah mid. Dan kedua, kalau misal tadi revitalize dari Ki terbuka, itu agak cukup problem. Yap. Level 4 di tangan dari Albert ini akan mudah untuk bisa dapetin Hijumi di arah mid lane. Oke, tapi untungnya nggak ke-trigger juga ya. Tapi memang agak keganggu pastinya dengan adanya Lantern Flare yang bisa ngangkat. Ditambah lagi dengan adanya Alek yang punya Jet Kundo dengan Concussive Blast dan Trill yang dibawa juga. Tapi untuk sejauh ini keadaan tenang. Early aggression dari keduanya masih belum terlihat. Tinggal nunggu Aleknya bisa level 4 untuk bisa memberikan adanya inisiasi dengan The Wave the Dragon. Dan Albert, so far so good nih dia untuk bagaimana farming pattern yang kembali lagi bisa diamankan. Again, tapi berbedanya mungkin di game kali ini ada single target lock yang bisa membuat dari Albert ini tidak akan seleluasa tadi. Yes, itu dia yang mungkin tidak mereka temukan jawabannya. Untuk berada di game sebelumnya, tapi lihat bakal coba dipaksa, dapetin 1 point kill. Order Brilliance yang on point membuat para pasukan dari tim EVOS gagal untuk dimakan. Tapi informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim EVOS tidak memiliki Order Brilliance, tidak memiliki Revitalize, dan kalau mau dipaksa untuk tim fight di arah Turtle, EVOS kali ini memiliki Randy. Bakal coba dipaksa, Brevice setelah dikeluarkan menuju ke arah backline. Target para pasukan dari tim EVOS membayang time agar Albert datang dengan siap. Dan itu dia. Baik time yang dilakukan berhasil. Adu Retribution tidak mungkin terjadi karena Yasuke terlalu jauh untuk diadu dan Retribution. Kali ini berhasil dapatkan Albert tapi 2 point kill didapatkan oleh pasukan dari tim Alter Ego Yasuke. 2 point kill yang sangat mahal, pertukaran yang worth it banget untuk Yasuke. Harusnya ini masih menjadi keuntungan buat Alter Ego ya. Mereka dapetin 2 point kill walaupun turtle-nya diambil sama EVOS. Tapi di arah bottom lane ada sedikit nafas juga yang bisa diambil oleh Erlan untuk mencicil terhadap plantingan outer turret. Tapi yang bahaya adalah kalau tadi kita lihat Yasuke menjadi single damage carry untuk bisa numbangin ke arah Randy dan Ki dan sekarang udah punya modal nih. 2 point kill pertama dengan bermodalkan ke arah Fury Hammer. Modal yang cukup banget pastinya untuk Yasuke tadi. Dapetin point killnya dan jangan lupakan Mountain Shocker dan juga Turtle Ship yang ditabrak. Ini menjadi sebuah sinkronisasi follow up yang begitu baik ya atas inisiasi dari Nino pun ataupun Alek. Oke. Tadi kalau misalnya kena, itu mungkin ada kasus yang berbeda. Menuju 1 point kill terhadap Swelo atau bahkan Purify di depan sana, wah itu sangat berbahaya. Sedangkan Mountain Choker di pop up, perpasukan dari tim EVOS, target utama mereka ini bakal coba untuk menghindari apa yang dilakukan oleh Alek. Initiate Alek ini benar-benar harus dipikirkan. Swelo memang punya Purify, tapi after Purify, after Order Billions, ya uts gitu loh. Ya uts ya. Dan juga yang nge-trigger ke arah Purify-nya juga kan ini ada... Oh langsung Darkening dari Arvi bakal coba dilelap. 1 point kill terakhir berhasil dimakan oleh Swelo. Point kill yang sangat penting untuk sosok seorang King Erlan. Wah, Ya katanya ada yang request juga ini ya. King Erlan ya. Iya biasa nih streamer Umis ya King Erlan ya. Apa biasakan menyebut Erlan pakai King? Oh gitu. Katanya gitu kan. Oke. Tapi ya dengan adanya burst damage dari Swelo, ini ngebuat akhirnya ada sedikit kemenangan lagi di laning phase-nya untuk Erlan juga. Wah ini kalau misalkan dibawa ke arah late game lagi-lagi ya, ini split push bisa menjadi sebuah winning condition yang pasti sih buat EVOS. Ini Nino peran penting banget sih di sini. Nino peran penting. Entah dia trigger Order Billions atau entah dia yang memaksa Swelo udah Darkening jadi Order Billions. Jadi damage-nya nggak maksimal. Dan ini bakal menjadi target utama. Swelo di depan sana, panah asmara dari sosok Yasuke gagal lagi untuk menuju ke arah Swelo. Dan memang masih permasalahannya ada di Swelo untuk early seperti ini. Yap, itu dia burst down yang begitu mengerikan juga. Dan susah sebenarnya ditarget ya, Order Brilliant, Purify. Dan kali ini dengan adanya turtle yang kedua sudah mulai up dan bakal coba untuk kembali di setup oleh Alter Ego. Tapi Ki coba untuk menggelinding. Visionnya jelas, ternyata blasting duet from King Erlan. Memporak-porandakan kabar pasukan dari tim Mae, tapi belum berhasil mendapatkan poin penting. Order Brilliant setelah di pop up, langsung ada play fight from Nino. Di sini di follow yang terasa itu Wave Dragon sedikit yang sayang sekali dan bahkan kayaknya menjadi poin kill yang sangat penting. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka nggak punya badan. Albert walaupun dia bisa bermain dengan punchernya tapi dia nggak bakal cukup kuat karena Randy pun bakal dilahap oleh Yasuke. Triple kill, the rookie monster.
from Alter Ego. Membuat Albert akan kehilangan kesempatan untuk turtle yang kedua. Wow, Randy tadi memang kena The Wave the Dragon, tapi Flicker yang coba untuk menyelamatkan hari dari Randy. Tapi dengan waktu yang tidak cukup lama, triple kill plus 1 turtle. Menjadi angin segar lagi untuk Alter Ego. Bagaimana mereka mendominasi 5-1 sekarang. Yes. Poin killnya 2.300 gold yang sedang coba untuk di-maintain. Tapi Wey. rame banget nih. BTRP Luke ya kali ini. Luke, X-Twin, Cherry, Hais. Wah, langsung Rame. ya. Langsung ya mereka di festival ya. Oh, sambil minum Good Day, pantesan. Enak banget kumpul rame-rame gini ya. Iya, semangat. Jadi buat kalian semua jangan lupa langsung ke festival. Langsung nonton bareng streamer kesayangan kalian nih. Wah. Tapi Alek, Dwarf Dragon berjika terkaya damage-nya terlalu besar dan instant kill. Bakal didapatkan bahkan Blessing Duet from Erlan. Gak berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim Alter Ego. King Erlan hanya menggelitik saja di depan sana. Iya, belum punya damage yang pasti juga ya. Setelah kalau kita intip sedikit dari itemnya, baru jadi Demon Hunter Sword aja. Dan itu belum cukup untuk bisa memberikan damage secara maksimal. Namun sekarang Alter Ego mereka megang tensinya banget loh. Reflector Nino membuka vision dengan sangat jelas. Dan bahkan mau tidak mau Albert harus mengeluarkan retribution-nya. Untuk berhasil menyelamatkan purple buff. The best thing yang bisa dilakukan Albert tanpa ada cover sama sekali. Dan Alter Ego, mereka benar-benar memantapkan Albert, dipatahkan kakinya. The Baby Alien kali ini nggak bisa berbuat banyak dengan adanya Chow di depan sana dan bahkan Randy. Instant kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. 6 poin kill dari Yazuki. Dengan Hunter Strike Endless Battle dia bakal fokus untuk instant damage. Yap, dan Randy-nya juga nggak seleluasa tadi ya. Ini udah nggak segan-segan karena dari tadi kalau kita lihat ada ancang-ancang dari Nino itu selalu dibuka dulu Mountain Choker. Betul. Dipastikan nggak ada follow up ataupun counter initiate yang bisa dilakukan oleh EVOS. Jadi makanya Randy yang dari tadi dimakan di depan. The Wave the Dragon di follow up lagi dengan adanya satu battleship yang ditabrak. Dan 6 poin kill dan 1 assist 100% kill participation. Ini menjadi jawaban untuk Yazuki bisa memantapkan dan kembali mendapatkan snowball powernya. Yes, Yazuki memimpin dengan 1.700 gold atas Albert. Bisa dikatakan kali ini Yisansin prematur cukup kaya raya. Membuat para pasukan dari tim AE harusnya lebih tenang untuk memastikan satu poin kill dengan instan. Dan ngomongin turtle yang kedua akan didapatkan Alter Ego. Ini akan menjadi penentu penting untuk RV di arah gold lane. Ini menjadi penentu penting juga untuk Yazuki makin lebih snowball. Ingat, Alter Ego ketika dia sudah snowball, bahkan dia tidak bisa terpegang sama sekali. Oke, bahaya ya. Dan mereka udah Albert. kuasain banget Albert nih. jadi target utamanya. Di depan sana Retro bisa dikeluarkan, Prefector terlalu sakit menuju ke seorang Nino. Dia masih coba diberikan, tapi Prefector tidak terlalu maksimal karena tanpa follow-up dari Nino. One last hit, mampukah Nino bertahan? Instant kill didapatkan oleh Erlan. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Karena Randy nggak mungkin punya badan yang kuat untuk nahan damage dari Yazuki. Iya, itu tadi memang agak sedikit kepisah dan ada Randy beserta Swaylo yang coba untuk flank dari arah samping. Ya. Sehingga kali ini Nino yang mencoba untuk masuk gak bisa lagi selamat. 1 poin kill dari EVOS ini lumayan banget ya pastinya untuk bisa meredam sedikit bagaimana agresivitas yang dari tadi benar-benar di-maintain banget temponya sama Alter Ego. Sambil perlahan menunggu adanya Erlan bisa mendapatkan power spike-nya dengan Trinity attack speed terlebih dahulu. Akan coba ditubruk siapapun di depan mata. Mountain Choker membuat vision yang cukup jelas. Kata masih ke arah belakang, ada banget Mountain Choker. Untuk ke arah Randy. Randy nggak bisa bertahan dengan damage yang cukup besar dari Yazuki. Kalkulasinya terlalu jauh. Kerugian yang dimiliki dari Randy masih terlalu jauh. Tapi yang harus mereka pikirkan adalah kali ini gimana caranya para pasukan dari tim EVOS menekuk Yazuki. Dan Yazuki fokusnya tinggal farming seluruhnya, tidak offside. Karena kita lihat Nino tadi udah dapetin kartu kuning. Dan Nino langsung dipanis abis-abisan. Iya, tuh Nino yang ya udah makan aja, setidaknya ada gerakan yang bisa didapetin sama EVOS juga. Jangan sampai mereka hanya meladeni apa yang coba untuk dikuasai sama Alter Ego. Iya, dan emang nonton MPL menakutkan sepertinya ya, sampai Iya. pelukan begitu ya. Emang nggak cukup serem. Iri. Oke, kali ini kita lihat Order Brilliance sudah dikeluarkan bersama dengan Fighter. Tapi Retribution ada bahkan surprise, Randy godlike didapatkan Yazuki. Instant kill yang membuat sosok dari Randy kali ini harus berpikir 2 kali sebelum masuk ke rumput tanpa adanya KYY. Ya ini bonyok banget sih Randy-nya, nggak bisa lagi sesuperior di game sebelumnya. Apalagi Betul. Yazuki sekarang udah punya Blade of Despair. Oh, duduh. Tambahan lagi amunisi untuk bisa bagaimana melumat Ki dan juga Randy. Dan selalu Randy dan Randy menjadi korban utama terlebih dahulu. Karena AE sudah sadar betul. Makan depannya, damage-nya dipastikan juga udah cukup. Ya kalau Albertnya nggak ketangkep, ya Yap. udah kita mainkan aja depannya. Patahin Kita ya. kulitin Randy-nya. Dapatkan duel Dragon with Flicker. Berhasil mendapatkan KYY, instant kill kembali didapatkan. Sekeras KYY aja langsung dilahap, ditelan bulat-bulat.
Revitalize sekalipun tidak bisa kepencet oleh para pasukan dari tim EVOS. Memilih mundur ke arah belakang dan kali ini King Erlan mencoba untuk mempertahankan mid turret. Ada baiknya mundur ke arah belakang dan Alter Ego kembali benar-benar membuat EVOS kali ini terpatahkan gameplaynya dan snowballing dari mereka tidak terhentikan sama sekali. Lagi-lagi Zuxin berulah. Berulah ya Zuxin, tapi defensif dari EVOS yang akan kita lihat. Mountain Shocker. The Factors. Dan itu dia Mountain Shocker mencoba untuk menangkap sosok dari seorang Swallow. Purify bahkan harus dikeluarkan dan informasi yang sangat mahal. Swallow, no Purify. Oke, tapi ini jangan lupakan juga ya bagaimana Alek bisa memberikan momentum demi momentumnya. The Wave Dragon ini nyuapin banget berkali-kali untuk Yazuke yang punya kembali 100% kill participation. Inner middle turret bakal coba jadi target berikutnya. Tapi dengan adanya Lord di arah bottom lane, defensif seperti apa lagi yang akan bisa dilihat oleh EVOS? Nino udah menunjuk ke arah pedangnya. Apakah breakthrough terkeluarkan? Tapi lihat tidak pas sana Randy kembali tertarik oleh seorang Hijumi. Damage-nya masih belum cukup. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka menunjuk ke arah belakang. Kehilangan the best turret adalah sebuah pilihan. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Satu best turret, udah the best thing yang bisa mereka lindungi. Under menit 12 loh, ingat. Under menit 12. Ini nyekek banget sih dari Alter Ego. Alter Ego nggak mau lepaskan keuntungan kali ini. Dan sosok dari seorang Albert tertangkap dengan Mountain Shocker. Erlan di sana mau tidak mau blazing duet for nothing. Setidaknya dia blazing duet di sana untuk mencoba untuk melindungi dirinya walaupun Natalia yang kena. Natalia ya. Karena ngelihat juga tabrakan hampir juga bisa dilakukan oleh Alter Ego. Seenggaknya Blazing Duet untuk mengusir mundur lagi pemain-pemain dari Alter Ego. Dan sekarang Nakutin hanya ya? menyisakan 2 base turret saja. Blazing duetnya nakutin doang. Nakutin doang ya. gitu. Gertak apa? Gertak sambal. Gertak sambal. Sambal. Gitu doang. Gak menakutkan. Tapi Nino kembali lagi menjadi jangkar permainan para pasukan dari tim Alter Ego. Lihat Nino sudah menunjukkan pedangnya di depan sana. Batang hidungnya. Nino masih terlalu sakit damage untuk bisa diterima oleh para pasukan dari tim EVOS. Fokus untuk clear minion di arah top lane adalah sebuah jawaban. Tapi Albert kali ini benar-benar tidak bisa bermain. Dipegangin kakinya seorang bayi alien ini. Karena masih bayi dipegangin kakinya. Waduh ini dibungkam semuanya ya. Terutama frontlinernya juga susah banget buat bertahan. Di mana Alter Ego mereka udah nggak segan-segan lagi dan tabrakan terjadi. Tabrakan terjadi di sana. The Way of Dragon belum dikeluarkan. Masih ada panjang mundur ke belakang. Membuat pasukan dari tim EVOS untuk mundur damage. Kalau sakit dari Nino. Tapi Albert mencoba untuk menggeretak satu poin kill dan tidak berhasil. Jasa Saul dikeluarkan untuk mengusir mundur RP. Membuat para pasukan dari tim EVOS menetralisir tim fight di arah top lane. Keberanian mereka mencoba untuk menggigit Alter Ego tapi ternyata belum menusuk ke jantungnya. Iya ini Hanya kulit jeruknya saja. kulit jeruk. Ini belum ada korban jiwa loh dari fight yang lumayan chaotic ya tadi di arah top lane juga. Dan kali ini EVOS mereka harus kembali menahan bagaimana amarah dari Alter Ego dengan 9.000 gold yang sekarang dipimpin. Dan ingat setiap ada perbedaan 10.000 ada Rp1 aja nih untuk mendapatkan 110 diamond. Ada dua tim fight yang berbeda. Lihat flanking dari arah belakang dan Nino. Brave Fighters men-sandwich seorang pasukan dari tim EVOS. Sang macan putih kali ini gak punya jalan untuk pulang. Diangkat satu poin ke Blazing Duet from King Erlan. Ternyata hanya menggelitik para pasukan dari tim Alter Ego. Hilang dari Randy. Gak bisa terbendung dan tidak adanya Albert. Menjadikan ini bencana untuk EVOS. Wow, masih akan hadir wave berikutnya. Dan hanya misalkan 2 pemain saja dari EVOS. Yes, dia mereka tidak bisa membendung lagi Alter Ego dan match point for Alter Ego. El Familia, ini bencana. Alter Ego. Mereka yang mendominasi di game yang kelima. Membawa mereka menuju ke arah match point. Tersisa 1 game saja yang mereka butuhkan untuk mendapatkan tiket Grand Final. Dan bahkan tiket M7 yang ada di depan mata. Tamparan kembali terjadi untuk sang macan putih. Yes, benar-benar Albert dipegangin kakinya. Sang macan putih gak punya kesempatan untuk bisa bermain. Dan Alter Ego, akankah mereka mengukir sejarah seperti sedia kala? Terakhir mereka memasuki Grand Final. MPL Season 6, 10 season yang lalu. Apakah itu dapat mereka dapatkan? Karena ingat, di season ini, One Point Syndrome akan menjadi penentu. Kalau mereka berhasil melewatkan, ini menjadi tiket M7 untuk mereka. Tapi kalau tidak, Yap. game 7 Wah. akan di tangan para pasukan dari Alter Ego dan juga EVOS. Betul, karena sekarang yang harus reset itu bukan dari EVOS doang. Ya, setuju. Tapi Alter Ego juga mereka harus maintain bagaimana adrenalin dan hype mereka menghadapi match point. Ya, jantung ini nggak bisa bohong. Adrenalin ras. Dan ini gimana caranya manajemen, coaching staff meredakan dan menyabarkan seluruh tim. Dari mulai yang kalah dan juga yang menang. Tapi jujur,
pressure akan ada di tangan dari EVOS. Yap, pastinya. Sedangkan Alter Ego, mereka belum terpressure. Mereka masih berada di dalam kondisi yang stabil. Tapi kalau game 7, mereka akan lalui pressure untuk kedua belah pihak akan sama. Betul, karena ini panasnya juga final lower bracket. Menang M7, Grand Final, kalah ya udah pulang dengan sebuah rasa yang pastinya nahan banget di hati. Tapi ini dia, solid team fight yang dibawakan oleh Alter Ego. Umpan-umpan dari Alex dilahap secara bulat-bulat oleh backliner yang dimiliki oleh Alter Ego. Semuanya bersinkronisasi dengan begitu baik dan membawa Alter Ego menuju ke arah match point mereka. Oke, sebentar lagi kita juga akan memberikan para panelis kita waktu untuk membedah. Dan tentunya panelis, apakah Alter Ego akan mengukir sejarah kembali? Let's go panelis. Wah, coba kita jawab dulu nih ya. Kita jawab dulu pertanyaan dari Ranger Emas. Apakah Alter Ego akan mengukir sejarah Pak Pulung? 50-50. 50-50. Tapi kalau ngeliat dari game tadi, ini apa yang terjadi dengan EVOS sebenarnya? Wah, kalau dibilang apa yang terjadi dengan EVOS, menurutku emang mereka kayak mencoba untuk merespon apa yang udah sempat dicoba dari game yang sebelumnya kan. Ya. Yang dimana di game yang keempat mereka mencoba dengan membawakan Baxia dan juga Uranus. Mereka coba ulangi lagi kesuksesan itu dengan membawakan Marksman, tapi ternyata berbeda nih, Marksman-nya Cloud. Di mana Cloud lebih banyak membutuhkan waktu dibandingkan dengan Nathan, yang dimana buat Nathan sekarang itu model 2 item dia udah bisa join team fight. Gimana Josh? Ada perbedaan di situ. Sama Zusin faktor sih. Jumsin adalah kunci Jumsin. ya di sini. Ya, benar kata Bukabe karena Cici lawan Cloud udah pasti menang Cici. Iya, apalagi mau Vengeance juga kan, jadi Betul, betul. mau di Blazing Duet juga nggak ngaruh. Benar-benar. Itu bakalan mempengaruhi faktor dari segi ekonomi si Cloud-nya karena dia nggak bisa ngelewatin Cici. Selalu dibayang-bayangin kan. Ya, dan aku ngeliat AE ya, mereka udah ngerti sih konsep gimana cara mainnya EVOS lah intinya. Kayak terbukti di Turtle 1, kalau tadi kita lihat, EVOS emang dapetin Turtle-nya, Ya, tapi AE tuh emang udah ngincar trade apapun yang benar-benar bisa didapetin. Benar. Karena Mau emang- itu monster jungle, mau itu point kill, itu yang ngebuat AE jadi unggul di early game walaupun Turtle-nya nggak dapet. dapat Iya, dua tadi ya di awal. turtle-nya itu udah urusan gambling lah, cuman Iya. demi buat ngedapetin setup yang bagus di situ kan Evos udah ngorbanin Randy sama Henki ya, kayaknya udah buang badan duluan, udah low parah lah pokoknya. Nah di situ kondisinya bener-bener AE yang diuntungkan karena mereka masih punya banyak short skill, terus darahnya juga masih lumayan pada full berbanding dengan Randy dan Henki yang udah ngebuang darah lumayan low lah di situ sampai Yasuke akhirnya mendapatkan 2 poin kill di situ. Tapi ya itulah menurutku yang harus dicari ya dalam keadaan kita emang nggak menang draft gitu loh sepenuhnya. Betul. Dan itu yang dilakukan juga sama Aurora. Karena itu yang sering dilakukan juga sama Aurora Filipina ketika emang mereka gak dapat objektif, mereka cari kill. Jadi imbang sebenarnya. Betul. Ini di awal yang sempat dibilang sama LJ tadi, kalau emang pertukaran darahnya nggak begitu adil, zoningnya juga udah terlalu dalam. Jadi mereka minimal dapetin trade yang sepadan aja, point kill tukar sama turtle. Jadi walaupun dapetin turtle yang selalu kita hitung ya 0,5 atau setengah dapatnya, tapi AE dapat 2 gitu. Jadi secara matematika udah pasti menang di Alter Ego-nya. Iya, keuntungan yang bisa mereka pegang ya lebih menyeluruh lah dibandingkan teman-teman dari EVOS untuk di game kali ini. Dan sekarang kita bakal melihat untuk MVP atau Player of the Game dengan match point yang sudah dipegang. Di sini hadirnya Alex yang menjadi pembeda juga dengan KDA 106. Show di area roamer nih. Berhasil ya? Ini kalau dari awal kita udah sempat bilang juga kan, karena lawannya Baxia gitu kan. Heeh. Ya mungkin kalau kita adu, mau nggak mau emang harus hero yang minimal bisa pok juga. Karena Baxia sekali loncat dia nggak bisa berbuat banyak, sementara Chow dia lumayan bisa memberikan beberapa gangguan lah kepada Baxia sebagai lawan match-up-nya juga. Betul, dia bisa in out, bahkan dia bisa sunpo ke arah shield crash, dia skill satu Baxia itu bisa dia buang kan. Iya, bisa kebuang jadinya kan efek Ya, stun. apalagi kalau Baxia-nya offset sedikit bisa terkena 2 of the Dragon bahkan. Iya, ulti-ulti yang emang berbahaya banget ya karena udah pasti instan dan bisa di follow up damage dengan lumayan cepat. Tapi sebenarnya secara laning ini di bawah sempat jadi prioritas dari EVOS kah? Betul. Ini karena Lunox juga nggak sih? Iya, dia
melakukan pick off ke arah Cici dengan tujuan Cloud bisa dapat farming lebih banyak. Cuman di sini respon AE udah bagus banget. Mereka ngebegal EVOS di lini tengah, begitu regroup, diperangin di situ. Dan ya, the rest is history lah ya. AE kalau udah pegang advantage sekarang udah susah lepas, udah nggak ada pasifnya lagi dia. Iya udah gak ada pasif sama Hilang sekali ya? loh. Iya. Kayak jadi tim yang berbeda, tapi ini jadi hal yang bagus sih untuk Alter Ego juga. Dan di sini posisinya Yasuke yang nggak keganggu sama sekali, padahal secara hero dengan Baxia harusnya mereka bisa ganggu nggak? Kebetulan dijawab sama Zusin sama Chow ya. Di Lagi-lagi, respon terus-terusan juga. Iya, mereka react-nya tadi, bagus kan. kalaupun emang alter egonya diganggu, ya udah mereka bakal ganggu balik lagi ya. Ya itu tadi tuh Hijume itu Mega apa tuh. Makanya kan tadi kita ada beberapa option kan, kalau ya Khalid, kalau enggak mungkin Hilda ya intinya yang bisa, roamer yang bisa ngejawab ini lah Baxia lah. zoning lawannya benar. Iya. Oke, dan di sini kita udah ngeliat ya menit yang ke-13 ini udah gak terselamatkan lagi, seharusnya 3 pemain udah ke pick off juga dan akhirnya 1 poin kemenangan dijatuhkan kepada Alter Ego. Dan ngelihat secara keseluruhan juga nih dari segi itemizations yang dibawakan oleh kedua belah tim, ada yang menarik kah dari itemizationsnya? Mungkin aku bakal spesifik ke Erlan ya, karena ternyata dia langsung Demon Hunter Sword, Golden Staff, dan Wind of Nature. Mungkin dia tujuannya buat mengejar waktu lah, karena Benar, ini deadline kayaknya, dia. iya udah dikejar deadline lah ini bahasanya kalau Nevin pernah kemarin ngerasain ya Oh skripsi. sering ya? Iya, karena kalau misalkan semakin lama game berjalan emang gak bagus buat Erlannya juga. Dia bakal ke-flop banget lah sama Yishun Shin juga kan. Secara damage juga Yishun Shin bakal cukup banget kalau dia sempat untuk bikin Trinity. Ini kayaknya nggak nyampe 13 menit, 12 menit juga bisa endgame bahkan. Makanya Wind of Nature malah menurutku memperpanjang nafas buat EVOS. Tapi di sisi lain itu ngebuat damage-nya ya kurang maksimal. Kurang maksimal, nanggung. Ya, jadi untuk deliver damage secara frontliner, untuk menghentikan pergerakan-pergerakan dari Alter Ego agak susah. Dan ini kelihatan dari 2 poin doang yang bisa dipegang sama EVOS di game ini. Wah. Dan timer sih, aku lagi memperhatikan timer banget. Heeh. Kayak so far kalau dari yang aku lihat trennya, ketika EVOS menang, mereka akan menang di atas menit 15. Oke. Dan Alter Ego ketika menang yang di atas 15 menit itu mereka cuma sekali dibandingkan dengan 2 game yang benar-benar cuma 12 menit 26 detik dan juga 13 menit 49 detik yaitu sekarang. Jadi sebenarnya secara game time ini lumayan buru-buru ya. Lumayan. dari resource ya. Sebenarnya lumayan cepat buat Alter Ego karena mereka tahu power spike-nya Cloud juga kan. Iya. Apalagi mereka terbilang lebih masif menggunakan 2 fighter ya. Iya, menggunakan 2 fighter jadi emang mereka menghindari 15 menit ke atas. Karena itu akan berbahaya sekali efeknya ketika Cloud-nya udah bisa ngepok depan kan. Kayak lapu-lapu Chow Cici nih sebenarnya emang nggak bisa ditumbangin tapi udah pasti dipaksa nggak bisa teamfight lah. Dipastikan nggak bisa teamfight. Cuman kalau misalnya berandai-andai tadi EVOS bisa nahan ke area late game, winning conditionnya bergeser ke EVOS kah? Bisa dibilang iya. Kalau late karena- game iya sih. Karena Cloud-nya di sini di late game bakalan susah buat di take down, dia bakal ngedeal damage lumayan besar ya. Walaupun nggak bisa nge-finish, at least ngebuat player Alter Ego sekarang mungkin di situ nanti Alter bisa SPO. Iya, dan juga yang lain juga tuh contoh kayak Baxia kan punya satu defense jauh lebih banyak lagi kan, jauh Iya. lebih tebal lagi karena dari awal tadi dia emang dari defense-nya masih kurang tapi punya kewajiban untuk nabrak juga, sementara mereka malah ditabrak balik tiap nabrak. Ya sulit lah, tapi kalau udah masuk ke late game ya zona netral lagi kan semuanya. Iya, sayangnya nggak bisa sampai ke sana juga ya dari Alter Ego yang secara itemization untuk Yasuke ini udah 4 item duluan, Malefic Roar udah dipegang juga di bawah menit 13 atau bahkan menit 12 lah ya. Iya. Dan lihat deh perbedaan Hijume sama Swallow. Kayak mereka di sini kan cuma terpaut 1 item doang kan. Tapi bagaimana pattern farmnya dan beberapa persediaan itemnya tuh emang benar-benar nguntungin banget buat Hijume sebagai utility mid lane. Makanya kan dia sempat bilang kan di mic checknya kalau dia death-nya emang banyak, tapi emang job desk dia tuh kayak mid lane